Sayyidatina Aisyah pernah berkata, beliau adalah manusia terbaik akhlaknya, tak pernah berbuat keji atau berkata keji, tak pernah gaduh di pasar, tak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan menjabat tangan. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Sifat sidik Nabi ini terus melekat sampai beliau menghembuskan napas terakhir, sehingga sifat itulah yang menjadikan beliau sebagai panutan. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada umat manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disembunyikan meskipun wahyu tersebut menyinggung Rasulullah sendiri. Agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Surah Al-Jin ayat 28. Fatonah artinya bijaksana. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Sifat lainnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani dalam kehidupan. Baik hati. Rasulullah terkenal dengan kebaikannya kepada siapapun tanpa pandang bulu, bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun, dan inilah yang membuat beliau patut menjadi teladan bagi umatnya. Kedua adalah sifat jujur, adalah salah satu kebiasaan beliau, kebiasaan yang selalu beliau utarakan sekalipun kejujuran itu menyakitkan, namun beliau akan selalu mengatakannya. Ketiga, sifat pemalu. Pemalu di sini diartikan bahwa beliau selalu malu dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman, dan kejahatan lainnya. Lemah lembut. Rasulullah juga sangat lemah lembut, terutama kepada anak yatim, wanita, dan juga orang yang kurang mampu. Bahkan pernah dikisahkan beliau sangat lemah lembut terhadap orang Yahudi yang kurang mampu. Rendah hati. Sangat jelas sekali bahwa beliau sangat rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, apalagi di depan orang-orang yang kurang mampu. Tidak pernah memberatkan orang lain. Salah satu prinsip Rasulullah ketika beliau masih merasa mampu melakukan sesuatu, beliau tidak pernah minta tolong kepada orang lain. Sangat sederhana. Beliau terkenal sangat sederhana dari dulu sampai ketika beliau menjadi khalifah.
Beliau tidak mau terlihat mewah di depan para rakyatnya. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dalam kisahnya, pernah saat beliau berdakwah, ada yang melemparinya dengan batu serta meludahinya. Lalu apa reaksi dari beliau? Membalas lemparan itu, namun dengan melempar senyuman. Subhanallah. Suka memaafkan dan merelakan. Pemaaf, itulah sifat unggul dari beliau. Ketika sanak saudara ataupun orang-orang yang terdekatnya berbuat salah kepadanya, beliau selalu memaafkan sekaligus menasihatinya agar tidak terulang. Merelakan, jika beliau kehilangan sesuatu hanya tersenyum dan santai-santai saja, dengan meyakini bahwa Allah pasti akan menggantinya di kemudian hari. Penuh kasih sayang. Kasih sayang, ini yang menjadi kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Beliau itu terkenal penuh kasih sayang terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Selalu memberi petunjuk. Ketika beliau ditanya oleh sahabat atau rakyatnya, beliau pasti berusaha untuk bisa menjawabnya. Meskipun beliau tak tahu, beliau akan berusaha mencarinya meskipun harus bertanya kepada orang lain. Selalu tersenyum. Ini adalah sifat Rasulullah yang kita pikir mudah untuk melakukannya, tapi ternyata tidak semudah ketika kita tahu perjuangan beliau saat itu. Namun dalam keadaan apapun saat itu, beliau selalu bisa memperlihatkan senyumannya. Semoga kita dapat menerapkan sifat-sifat baginda SAW dalam kehidupan sehari-hari dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.